Bab 1129. Sungguh mengenaskan. Bentuk domain dengan darah. Amu memandang Mileye di kejauhan. Saat ini, Mileye berada di tengah lautan darah. Di lautan darah ini, darah master dunia kegelapan keluar dari tubuh mereka dan berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, tak terhitung makhluk kegelapan yang tiba-tiba mati. Ketika darah itu berkumpul di tubuh Mileye, domain darah Mileye menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, auranya juga semakin kuat. Pada saat ini, tangan Mileye di kejauhan tiba-tiba mengepal. Boom! Dalam sekejap, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba meledak, dan ruang hampa dalam jarak hampir 10.000 kaki di sekitar Mileye berubah menjadi kehampaan saat ini. Buntut dari kekuatan yang kuat itu seperti gelombang dan bergetar ke arah sekitarnya. Ketika Amu merasakan kekuatan yang tersisa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika dia hendak mundur, kekuatan di depannya telah menghilang tanpa jejak. Amu menoleh dan melirik Tiandao. Tiandao tersenyum tipis. Amu menatap Tiandao dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Mileye di kejauhan. Pada saat ini, lautan darah di sekitar Mileye telah menghilang, tetapi Mileye tetaplah manusia berdarah. Benar-benar terlihat seperti orang yang terbuat dari darah, sekilas sangat menakutkan. Saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat Amu dan Tiandao. Karena makhluk kegelapan di sekitarnya mati atau kabur, dan sekarang yang paling dekat dengannya adalah Tiandao dan Amu. Melihat Mileye, ekspresi Amu langsung berubah, karena dia merasakan niat membunuh yang kuat. Mileye tiba-tiba menghilang, dan seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Amu mengerutkan kening, apakah Mileye benar-benar tidak mengenali dirinya? Pada saat ini, Tiandao tiba-tiba muncul di depan Amu. Pedang Mileye menembus alis Tiandao, tetapi pedang itu berhenti setengah kaki di depan Tiandao. Mileye meraung tiba-tiba dan mendorong ke depan dengan ganas. Di ujung pedangnya, ruang hampa langsung penyok, tapi tidak patah, pedangnya masih belum bisa menusuk lebih jauh. Saat ini, Tiandao tiba-tiba menunjuk ke ujung pedang Mileye. Boom! Pedang itu langsung kembali normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, darah merah di tubuh Mileye juga surut seperti air pasang. Setelah beberapa saat, baik Mileye maupun pedang ether kembali normal, Mileye jatuh lurus ke bawah. Amu buru-buru memapah Mileye. Tiandao tersenyum tipis. Dia baik-baik saja. Hanya saja kekuatan tadi terlalu dahsyat sehingga menarik kekuatannya sendiri, jadi sekarang dia sedikit lemah. Amu memandang Tiandao. Terima kasih. Tiandao menepuk tangannya lalu berkata sambil tersenyum, sama-sama, ini hanya hal kecil, masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Kalian semua harus segera pergi. Jika Dewa Kegelapan datang nanti, dia pasti akan marah besar. Selesai berbicara, dia melirik dunia kegelapan dan menggelengkan kepalanya. Menyedihkan sekali, hehehe. Begitu selesai kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam pandangan Amu, wanita di depannya ini sangat jauh. Siapa wanita ini? Amu menggelengkan kepalanya, dia memeluk Mileye, lalu menatap Nain dan Seruni Lin yang tidak jauh. Seruni Lin melirik ke arah Tiandao pergi. Apa mungkin wanita itu? Amu berkata sambil tersenyum, kalau dia tidak mau memberitahu, kita tidak usah bertanya lagi. Seruni Lin mengangguk. Amu membawa Mileye dan berbalik untuk pergi. Di lokasi, Seruni Lin juga pergi, tapi Nain tidak pergi. Amu menatap Nain. Nona, kamu tidak mau ikut? Nain mengedipkan mata. Kalian pergi saja. Aku khawatir aku tidak bisa menahan diri untuk membunuh kalian.
Dua wanita itu. Nain tiba-tiba berkata, "Aku serius." Amun mengedipkan mata. "Kamu ingin membunuh kami?" Nain mengangguk. "Aku punya pemikiran ini, dan aku ingin melakukannya." Amu sedikit bingung. "Kenapa?" Nain menatap Amu. "Karena kalian adalah manusia." Amu terkejut. "Bukankah kamu juga manusia?" Nain mendengus, berbalik dan menghilang ke langit. Amu terlihat bingung, dia menatap Seruni Lin. "Apakah aku salah bicara?" Seruni Lin mengangkat bahu, dia juga bingung. Amu ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Dia tidak akan kenapa-kenapa, kan?" Seruni Lin menggelengkan kepalanya. "Dia sangat kuat, orang biasa sama sekali bukan tandingannya." Amu menunjuk ke kepalanya, lalu berkata pelan, "Tapi menurutku dia sedikit tidak normal." Seruni Lin. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu pergi bersama Mileye. Di langit kerajaan Greatwild, Dewa Kegelapan masih bertarung melawan Queen. Dewa Kegelapan benar-benar ditekan dan dipukuli oleh Queen. Pada saat ini, tubuh Dewa Kegelapan dipenuhi memar. Ces. Pada saat ini, salah satu lengan Dewa Kegelapan tiba-tiba terbang keluar, darah berhamburan. Queen hendak menyerang lagi ketika Dewa Kegelapan tiba-tiba meraung, dia berbalik tiba-tiba. Ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah, dan dia masuk ke dalam ruang hampa. Tepat saat Queen hendak memblokirnya, saat ini, seorang wanita muncul di depannya. Orang yang datang adalah Tiandao. Melihat Tiandao, Queen sedikit mengernyit. "Kenapa kamu ke sini?" Tiandao melirik Queen. "Jika kamu terus menyerangnya, cederamu akan semakin parah." Muka Queen tanpa ekspresi, di belakangnya ada mayat di mana-mana. Tiandao berkata pelan, "Queen, mengapa kamu terlibat dalam perselisihan ini?" Queen berkata sambil tersenyum, "Seringkali, setelah membuat kontribusi baru bisa mendapatkan. Tentu saja, aku menyerangnya hanya karena tidak suka melihatnya. Aku menghargainya tapi dia malah melunjak." Tiandao berkata sambil tersenyum, "Itu hal yang normal, lagi pula, dia tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya." Queen menatap Tiandao. "Kalau aku tidak salah, kamu menggunakan Mileye untuk melawan dunia atas. Adapun dunia kegelapan dan dewa-dewa itu, kamu tidak peduli sama sekali." Tiandao terkekeh. "Tebakanmu benar." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling, lalu berkata pelan, "Musuh alam semesta ini tidak terbatas pada dunia atas." Queen sedikit mengernyit. "Di Sekte Pedang." Tiandao mengangguk. Queen berkata dengan berat, "Apakah tidak ada Sekte Pedang yang melawan di sana?" Queen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika mereka tidak bisa menahannya lagi? Kamu tahu, ketua sekte mereka sudah tidak ada di sana." Queen terdiam. "Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika Sekte Pedang tidak bisa menahan." Queen berkata pelan, "Jika aku tidak salah, dunia atas telah bekerja sama dengan orang-orang di sana. Mereka bertanggung jawab untuk menjauhkan Sekte Pedang, dan mereka bertanggung jawab untuk menargetkan Mileye." Queen memandang Tiandao. "Apa yang akan kamu lakukan?" Tiandao tersenyum. "Aku hanya ingin alam semesta ini baik-baik saja, tidak ada yang lain." Queen terdiam. Dia tahu bahwa konflik terbesar antara Tiandao dan Mileye adalah yang satu ingin melindungi alam semesta ini, dan yang satu lagi ingin melindungi orang di alam semesta ini. Masih ada perbedaan besar. Queen berkata pelan, "Kamu tahu, kecuali kamu membunuh semua makhluk di alam semesta ini, jika tidak, alam semesta ini akan selalu musnah." Tiandao berkata pelan, "Cara dunia atas itu sangat bagus." Queen menyipitkan matanya sedikit. "Kamu mau melakukan itu?" Tiandao berkata sambil tersenyum, "Cara seperti ini bisa dipelajari, bukan?" Queen menggelengkan kepalanya.
Itu sudah tidak bisa lagi. Jika kamu ingin membuat mereka menyerah pada sesuatu yang pernah mereka dapatkan, itu tidak mungkin, kecuali. Berbicara sampai di sini, bola mata Queen tiba-tiba menyusut, kamu. Tian Dao berkata sambil tersenyum, bukan hanya aku yang berpikiran seperti ini, pendahulu juga begitu. Queen terdiam. Tian Dao berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku kejam? Queen menggelengkan kepalanya. Tidak ada kekejaman. Dari sudut pandang lain, kamu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kamu telah banyak membantu alam semesta ini. Makhluk di alam semesta ini yang terus-menerus membunuh diri mereka sendiri. Tian Dao tersenyum ringan, lalu berkata, awalnya banyak makhluk yang muncul di alam semesta ini. Aku sangat senang, alam semesta ini tidak eksklusif untuk siapapun, ini milik semua orang. Tapi kemudian aku menemukan bahwa semakin banyak makhluk hidup di alam semesta ini, apalagi setelah munculnya manusia, mereka mulai menggila menghancurkan alam semesta ini. Terutama para master, yang begitu congkak sampai berteriak ke langit sepanjang hari, seolah-olah kalau tidak bilang bahwa nasibku ada di tanganku sendiri, mereka sudah bukan master. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Yang lucunya adalah mereka tidak tahu apa-apa tentang takdir. Queen memandang Tian Dao. Kamu bisa bergabung dengannya. Tian Dao sedikit tersenyum. Aku tidak mempercayai manusia lagi. Karena dari zaman kuno hingga sekarang, manusia adalah orang yang paling rakus. Ambisi dan keinginan manusia tidak akan pernah terpuaskan. Apalagi Mileye yang kamu sebutkan, dia memiliki sifat yang berbeda. Tidak jahat, tetapi dia hanya memiliki kerabat terdekat di hatinya. Dia dapat mengorbankan seluruh alam semesta ini untuk orang-orang terdekatnya, bukankah begitu? Queen terdiam. Tian Dao berkata pelan, aku tidak akan mengambil tindakan untuk memusnahkan mereka, karena alam semesta ini sudah menghukum mereka. Konyolnya, makhluk di alam semesta ini masih tidak berniat untuk berubah. Kali ini, bencana 5 dimensi akan lebih buruk dari sebelumnya, setidaknya 10 kali lebih kuat. Tidak ada yang bisa selamat. Tanpa makhluk-makhluk ini, alam semesta ini akan menjadi lebih baik lagi. Selesai berbicara, dia berbalik. Queen hanya bisa terdiam. Tian Dao tidak perlu menyerang siapapun. Selama dia melihat dari samping, segala sesuatunya akan berkembang sesuai keinginannya. Dia tidak perlu menyinggung siapapun, dan tidak perlu terkontaminasi dengan sebab akibat apapun. Dia sudah bisa membuat para master di dunia ini dan dunia atas mati semua. Mau menyalahkan dia? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menambahkan minyak ke dalam api. Bagaimanapun, itu adalah dosa dari makhluk alam semesta itu sendiri. Dulu, Tian Dao juga membantu makhluk-makhluk di alam semesta ini, tapi sekarang, dia jelas tidak mau membantu lagi. Ekspresi Queen terlihat sedikit rumit. Faktanya, hanya dia yang tahu betapa baiknya Tian Dao dulu, sangat baik, sayang sekali. Queen menyimpan tombaknya dan berbalik untuk pergi. Di bawah kerajaan Great Wild, ada mayat di mana-mana. Ketika Dewa Kegelapan kembali ke dunia kegelapan, dia benar-benar terpana. Apa yang telah terjadi? Saat ini, ada mayat di mana-mana di dunia kegelapan, darah seperti sungai, dan bau darah yang menyengat di mana-mana. Dewa Kegelapan tercengang. Saat ini, sebagian besar master dunia kegelapan yang masih hidup datang ke hadapan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan tetap tanpa ekspresi. Siapa yang melakukannya? Master dunia kegelapan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Mileye. Dewa Kegelapan tiba-tiba meraung, bagaimana mungkin? Dia itu hanya alam reinkarnasi. Bagaimana dia bisa membantai dunia kegelapan kita? Bagaimana mungkin? Bersambung.